Shalom dan selamat pagi. Pertama-tama ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk memimpin pelayanan ibadah kita pada saat ini. Baiklah, untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus dan apa kata-kata selanjutnya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya ibadah yang kami buat pada saat ini biarlah hanya boleh jadi hanya di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan kita duduk kembali. Baiklah, kita tiba saatnya dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang berjudul Firman-Mu Tuhan kekuatan hidupku dan apa kata selanjutnya. Firman-Mu Tuhan kekuatan hidupku, Sabda-Mu Tuhan penyejuk jiwaku. Tiada yang lain selain firman-Mu, menyejukkan, menyegarkan imanku. Bagaikan rusa merindukan air, seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ajarilah kami agar memahami menurut firman-Mu sesuai rencana-Mu. Diamkanlah suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami menyapa nama-Mu yang kudus, Allah Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga. Tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, karena Engkau Allah Bapa yang baik dan setia dalam perjalanan hidup kami. Terbukti nyata, sehat, kuat, dan napas hidup Engkau masih selalu anugerahkan dalam hidup kami, sehingga terbukti kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Bapa, itu semua adalah anugerah-Mu. Allah Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, pada sebentar saat lagi kami dari anak-anak-Mu yang hadir akan dilayani oleh sebagian dari sabda firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau turunkanlah Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengar sebentar tidak lalu sia-sia, namun menjadi
pedoman dan pelita dalam perjalanan hidup kami. Allah Bapa yang di sorga, buat hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, agar hamba-Mu hanya dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, untuk pelayanan firman Tuhan kita pada saat ini, saya sempat pilih dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Bilangan pasal 25, Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Saya ulangi lagi, Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Allah berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, begitu jauh pembacaan kita pada saat ini. Yesus bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya serta melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom. Adik-adikku sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui pembacaan kita pada saat ini yang saya sempat pilih dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33, saya mengambil satu tema renungan yang berjudul Anak Tuhan tidaklah boleh takut. Anak Tuhan tidak boleh takut. Adik-adikku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata takut tidaklah asing lagi atau sudah sering kita dengar dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, kata takut itu sering timbul baik di dalam pribadi diri sendiri maupun kita mendengar dari keluhan orang lain. Nah, adik-adikku sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadi apakah yang dimaksud dengan kata takut itu? Nah, di sini kata takut memiliki sebuah pengertian atau sebuah arti maksud itulah. Jadi di sini untuk itu kata takut memiliki sebuah pengertian, yaitu takut adalah senjata iblis untuk membuat anak Tuhan menjadi mundur, tidak mau ambil bagian dalam rencana Tuhan. Saya ulangi, untuk itu kata takut memiliki sebuah pengertian, yaitu takut adalah senjata iblis untuk membuat anak Tuhan menjadi mundur dan tidak mau ambil bagian dalam rencana Tuhan. Nah, adik-adikku sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pengertian kata takut ini, namun Tuhan Yesus berkata sekali lagi bahwa Tuhan Yesus berkata atau bersabda di dalam kasih bahwa tidak ada yang namanya
bahwa tidak ada yang namanya ketakutan. Artinya adik-adik sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa janganlah kita mudah untuk pantang mundur, janganlah kita mudah untuk menyerah, dan janganlah kita mudah untuk putus asa, terutama dalam kita menjalani hidup ini, hidup kita hari lepas hari. Dimanapun dan kapanpun kita berada, adik-adikku sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena yang namanya anak Tuhan, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, karena percayalah, Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita sekalian dan memberikan masa depan yang cerah untuk adik-adikku sekalian. Nah, adik-adikku sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini Tuhan Yesus berpesan bahwa untuk itu janganlah engkau takut, bimbang dan khawatir akan hidup dan hari esokmu. Karena percayalah, selagi kita mengandalkan kemampuan Tuhan, bukanlah kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan manusia, yakinlah bahwa seberat dan sesulit apapun masalahmu, seberat dan sesulit apapun masalah hidupmu, Tuhan akan senantiasa menolong dan memberikan jalan terbaik bagi umatnya yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan yang melayani kita pada saat ini. Diberkatilah firman-Nya pada saat ini. Amin.